Taharati. Pembahasan bersuci, Kitabut Thaharah. Bab tentang taharah atau kitab tentang bersuci. Nah, taharah itu menurut bahasa apa? Bersih atau suci. Ya. Suci dari segala kotoran. Baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Itu kotoran juga, itu kejelekan kita kan, itu kotoran. Bersih dari iri, dengki. Nah, itu kalau orang tasawuf namanya taharatul qulub. Kemudian menurut istilah syar'ah, taharah itu apa? Melakukan sesuatu agar diizinkan untuk sholat atau hal-hal lain yang sehukum dengan sholat, ya, untuk tawaf, untuk ibadah yang dibutuhkan taharah, seperti itu. Nah, jadi taharahnya apa? Ya, taharah itu melakukan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Seperti wudhu, ya enggak? Kemudian mandi wajib, kemudian apalagi? Menghilangkan najis dari pakaian. Kalau mau sholat akhirnya ada najis kan nggak sah ya. Menghilangkan najis dari tubuh atau dari tempat sholatnya, begitu. Karena Allah pun memerintahkan bersihkanlah pakaianmu, ya, artinya bersih dari najis. Karena apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang gemar bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi bersuci atau bertaharah adalah separuh daripada iman, atau harah satrul iman. Bagaimana? Jadi Kitabut Thaharah ini membahas tentang bersuci, pentingnya bersuci. Apa sih hikmahnya kalau kita bersuci? Hikmah yang pertama, kalau kita bersuci itu termasuk fitrah. Kalau kita suka dengan benda atau suka bersih, itu berarti fitrah. Karena fitrah manusia itu sukanya cenderung kepada kebersihan dan nggak suka kalau kotor, jijik, ya kan? Itu fitrahnya manusia. Fitrah itu maksudnya sifat secara insania. Ya, sebagai manusia begitu. Jijik kalau ada tai, ya. Jijik kalau ada yang ya kotor, itu nggak mau kita sentuh atau mau, kecuali ada darurat yang kepentingan kan. Artinya secara fitrah itu ya itu adalah tuntutan fitrah manusia, suka suci, membenci kotoran serta hal-hal yang menjijikkan. Kemudian hikmah yang kedua apa? Taharah itu, kalau taharah hikmahnya memelihara kehormatan dan harga diri orang bersih, ya. Karena apa? Manusia itu kan suka berkumpul, ya kan? Suka duduk-duduk, bercerita-cerita, ya kan? Kan ya seperti ini majelis berkumpul. Nah, Islam sangat menginginkan agar orang muslim menjadi manusia yang terhormat dan punya harga diri di tengah kawan-kawannya, di tengah masyarakat, di tengah-tengah perkumpulan yang majma' secara umum. Nah, jadi bagaimana seorang muslim dia bersih? Hikmah daripada menjaga kebersihan itu ada kehormatan. Kemudian orang bersih, ya bersih akhirnya dia sehat karena nggak mudah datang hama atau penyakit. Ini secara hikmah, secara logikanya. Kalau bersih itu merupakan jalan utama yang memelihara manusia dari berbagai macam penyakit. Karena penyakit itu lebih sering tersebar disebabkan oleh kotoran.
habis makan nggak cuci tangan, ya kan, habis jalan tanpa sandal nggak cuci kaki, itu kan kotor. Nah, itu bisa mendatangkan penyakit. Tempat tidurnya kotor. Nah, kalau bersih insya Allah ya, bismillah. Jadi membersihkan tubuh, membasuh wajah, kedua tangan, hidung dan dua kaki itu sebagai anggota tubuh yang paling sering berhubungan langsung dengan benda. Dengan ya maksudnya dengan tangan biasa kan, muka mungkin naik motor, debu, segala macam, kaki. Itu akan membuat tubuh terpelihara dari penyakit. Adanya sholat 5 waktu dan disyaratkan adanya wudhu. Ya, jadi toharoh itu salah satunya hikmahnya apa? Untuk menjaga kesehatan. Kemudian hikmah yang lain, beribadah kepada Allah dalam keadaan suci. Allah menyukai orang-orang yang suci, ya kan? Maka bukan hanya anggota tubuh yang suci, hati juga suci, bersih. Karena dengan hati yang bersih, maka jiwa pun akan bersih, badan akan bersih. Karena dia akan senantiasa menjadi terbaik untuk dirinya dan untuk orang lain. Tidak ada keinginan untuk mencelakakan orang lain karena bersih. Ya kayak kalau kotor, waduh, nanti apapun dibuatnya itu, mungkin bekas tai kucing atau apa, padahal jijik dia, tapi ditaruhnya di lemarinya temennya misalkan. Naudzubillah, ya kan? Jadi penting. Dan macam-macam bersuci banyak. Ya. Ada untuk bersuci dari najis, ya enggak? Najis kan kotor. Kemudian bersuci dari hadas. Kalau dari najis gampang aja. Ya ada najis nanti mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis apa? Mutawasit, pertengahan. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang pertengahan. Nah, bersuci ini dengan apa? Ya kita bahas kitab Toharo dalam kitab Ghaya wa Taqrib adalah al-miyahu allati yajuzu tathiru biha. Tuh. Apa tadi? Macam-macam air yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Sab'u miyahin, itu ada 7 macam air. Ada 7 macam air. Ma'us sama'i, yang pertama air langit. Air langit itu maksudnya air hujan. Air mator alladzi yanzilu minas sama. Umum lah, kalau kita hujan-hujanan itu bersih badannya. Wa ma'ul ba'ri, bahri. Wa ma'ul bahri, bahar, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai, karena mengalir terus ada tainya juga ya tetap suci. Ya. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air. Kemudian yang ke-6, wa ma'ul salji, air apa ini? Salju. Air salju, bahasa kita juga salju. Yang ke-7, wa ma'ul barodi, air embun. Nah, kalau pagi biasa air embun ada. Gimana cara wudunya? Dikumpulin. Ya. Kalau emang nggak ada air, pagi-pagi kumpulin. Nah, bisa kayak itu, gimana kumpulinnya? Ya intinya air itu suci, mensucikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang pembagian air, ya. Jadi air itu untuk bersuci, air yang apa? Turun dari langit, maksudnya air hujan, air es, ya kan? Terus dari langit itu apa sih? Air hujan, terus air salju, terus air embun, terus 3 aja. Kemudian yang keluar dari
bumi. Ya. Pertama mata Mata air, kedua air sumur, ketiga air sungai, keempat dan laut. air laut. Jadi pas ada berapa? Ada 7 ya, semuanya ada 7. Yaitu air yang bisa arti air suci dan mensucikan. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah.